Beras adalah bagian bulir padi atau gabah yang telah dipisah dari sekam. Sekam secara anatomi disebut palea atau bagian yang ditutupi dan lema atau bagian yang menutupi. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Bagian terbesar beras didominasi oleh pati sekitar 80-85%. Berdasarkan SNI 6128/2020, definisi beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi atau dengan nama latin Oryza sativa yang terbagi menjadi 1. Seluruh lapisan sekamnya terkelupas, 2. Seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan dedak dan bekatulnya telah dipisahkan, baik berupa butir beras utuh, beras kepala, beras patah, maupun menir. Proses gabah menjadi beras. 1. Perontokan dan pengeringan. Perontokan adalah proses memisahkan gabah dari merang. Pengeringan adalah proses mengurangi kadar air gabah hasil panen untuk keperluan simpan atau giling. Urutan dua proses ini bisa dibolak-balik. Pada padi hibrida, umumnya dirontokkan dulu, lalu dikeringkan atau dijemur. Sedangkan untuk padi varietas lokal umumnya dikeringkan, lalu dirontokkan. Perbedaan tahapan proses ini karena pada padi hibrida mudah dirontokkan secara manual, sedangkan pada varietas lokal lebih sulit, jadi memerlukan mesin perontok. 2. Pecah kulit. Setelah dirontokkan, gabah dimasukkan ke mesin pemecah kulit atau huller. Proses ini dimaksudkan untuk mengelupaskan sekam dari gabah. Hasil biji beras pada proses ini yang dikenal dengan beras pecah kulit atau brown rice. 3. Penggilingan. Selanjutnya, beras pecah kulit akan melalui proses pengelupasan lapisan kulit ari sehingga didapat biji beras yang putih bersih. Beras pecah kulit selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin penyosoh atau polisher sebanyak 2 kali untuk dipoles atau diputihkan. Biji beras yang putih bersih ini sebagian besar terdiri dari pati. Syarat mutu beras menurut SNI secara umum. Secara umum, untuk mendapatkan mutu beras yang baik sesuai SNI, terdapat beberapa syarat mutu seperti 1. Bebas hama dan penyakit. 2. Bebas bau apek, asam, atau bau lainnya. 3. Bebas campuran dedak dan bekatul untuk beras sosoh. 4. Derajat sosoh minimal 95% untuk beras sosoh. 5. Kadar air maksimal 14%. 6. Bebas bahan kimia yang membahayakan dan merugikan serta aman bagi konsumen mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Lalu, bagaimana cara menguji beras agar dapat memenuhi kriteria dan syarat mutu umum sesuai dengan SNI beras? Beberapa cara pengujian cukup mudah untuk dilakukan sendiri dan tanpa bantuan alat seperti 1. Pengujian adanya hama dan penyakit dapat dilakukan dengan indera penglihatan dengan melihat apakah ada hama hidup maupun bagian tubuh hama yang mati atau adanya busuk kering maupun busuk basah oleh bakteri. Bila dicurigai ada tanda-tanda terdapat hama, maka perlu dilakukan analisis secara laboratorium. 2. Penentuan adanya bau apek, asam, atau bau lainnya dapat dianalisis dengan indera penciuman, ditandai adanya bau yang khas. 3. Penentuan adanya campuran dedak dan bekatul, contoh beras dilakukan analisis dengan melihat secara visual. 4. Penentuan adanya bahan kimia yang membahayakan dan merugikan konsumen dapat dilakukan dengan melihat dan jika dibutuhkan menggunakan indera penciuman yang ditandai bau bahan kimia. Selain syarat mutu secara umum, SNI beras juga menentukan syarat mutu khusus.
syarat mutu khusus ini diperlukan pengujian lebih mendetil untuk menjaga kualitas beras yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Berikut tabel syarat mutu khusus untuk beras. Pengemasan. Dari sisi pengemasan beras, tentu perlu dikemas dengan kemasan yang kuat, aman bagi konsumen, higienis, dan tertutup rapat. Untuk menjaga mutu beras, sebaiknya beras disimpan pada suhu 18 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan 60% sampai dengan 70%. Untuk beras premium, sebaiknya disimpan pada suhu 18 derajat sampai 25 derajat Celcius. Agar mutu beras terjamin, disarankan gudang penyimpanan beras dapat mengacu pada SNI 7331 2016, Ketentuan Gudang Komoditas Pertanian. Penandaan. Beras yang telah dikemas diberikan penandaan. Informasi dalam penandaan tersebut antara lain nama produk, asal produk, kelas mutu, kandungan gizi, berat bersih, tanggal produksi, dan masa kadaluarsa. Selain itu, dapat juga ditambahkan nama varietas dan komposisi varietas. Penandaan nama varietas harus memiliki jaminan dari lembaga yang kompeten. Demikian panduan menerapkan SNI 6128 2020 tentang beras. Dengan menerapkan SNI beras, diharapkan mutu beras yang dihasilkan semakin terjamin kualitasnya, aman dipasarkan, serta meningkatkan taraf hidup konsumen maupun produsennya. SNI mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.